Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu protecting confidentially and privacy atau melindungi kerahasiaan dan privasi. Tujuan dari kerahasiaan dan privasi adalah melindungi informasi sensitif dari akses dan pengungkapan yang tidak sah. Oleh karena itu, 4 tindakan dasar yang harus dilakukan untuk melindungi kerahasiaan dan privasi yaitu adalah yang pertama itu adalah identify and classify information to be protected atau identifikasi dan klasifikasi informasi yang perlu dilindungi. Di sini langkah yang pertama dilakukan adalah menentukan data mana yang bersifat sensitif dan perlu dilindungi. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan informasi berdasarkan nilainya bagi organisasi. Lalu, yang kedua adalah protecting sensitive information with encryption atau melindungi informasi sensitif dengan enkripsi. Enkripsi merupakan alat yang penting untuk melindungi informasi, terutama ketika informasi tersebut disimpan atau dikirimkan. Namun, enkripsi saja tidak cukup karena tidak melindungi informasi saat sedang diproses. Enkripsi hanya melindungi informasi saat disimpan atau sedang dikirimkan, bukan saat diproses, karena informasi harus didekripsi terlebih dahulu agar dapat diproses. Oleh karena itu, karyawan seperti administrator database dan analisis data yang menjalankan program yang menggunakan informasi sensitif berpotensi dapat melihat informasi yang bersifat rahasia. Selanjutnya, yang ketiga adalah controlling access to sensitive information, yang artinya mengendalikan atau mengontrol akses terhadap informasi sensitif. Jadi, organisasi harus membatasi akses terhadap informasi sensitif dengan menggunakan kontrol digital maupun fisik, serta memastikan data atau informasi tersebut tetap terlindungi sepanjang seluruh siklus hidupnya. Maksudnya di sini adalah informasi yang sensitif hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang saja. Oleh karena itu, perlu adanya sistem kontrol akses seperti penggunaan kata sandi atau autentikasi multifaktor yang memastikan bahwa hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses informasi tersebut. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah training atau pelatihan. Pelatihan bisa dibilang merupakan kontrol terpenting untuk melindungi kerahasiaan dan privasi. Karyawan itu harus dilatih untuk memahami informasi apa yang perlu dilindungi dan bagaimana cara menanganinya dengan benar agar mencegah pengungkapan yang tidak sah atau terjadinya kebocoran informasi. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan privasi dan prinsip-prinsip privasi yang diterima secara umum. Yang pertama itu ada GDPR Uni Eropa dan Hukum Amerika Serikat. Nah, jadi regulasi privasi global seperti GDPR atau Uni Eropa dan CCPA atau California mewajibkan seluruh organisasi di dunia itu untuk melindungi data pribadinya secara proaktif dan memberikan hak kontrol penuh terhadap individu, dan juga memberikan ancaman denda sebesar 4% pendapatan global bagi yang melanggarnya. Nah, jadi selanjutnya adalah prinsip-prinsip privasi yang diterima secara umum itu adalah 10. Yang pertama itu adalah manajemen, yaitu menetapkan kebijakan dan penanggung jawab data terhadap GDPR. Yang kedua itu ada pemberitahuan atau notis, yaitu menjelaskan pengumpulan dan kegunaan data itu. Yang ketiga persetujuan, yang keempat pengumpulan, yang kelima itu penggunaan dan penyimpanan, yang keenam itu akses, yaitu pengguna itu bisa melihat dan memperbaiki datanya. Yang ketujuh itu pengungkapan, yang ke-8 itu keamanan, yaitu melindungi data dari akses yang tidak sah dan kontrol dan mengontrol terhadap karyawan. Yang ke-9 itu kualitas, yaitu memastikan data itu akurat. Yang ke-10 itu pemantauan, yaitu awasi kepatuhan data dan tangani keluhan si pengguna. Nah, selanjutnya adalah pencurian identitas. Nah, jadi pencurian identitas itu adalah penyalahgunaan data untuk keuntungan si pelaku, baik dalam bentuk keuangan, kesehatan maupun pajak, yang dapat menimbulkan risiko serius bagi korban. Nah, oleh karena itu, individu itu harus waspada dan bagi organisasi itu harus melindungi data pribadinya itu dengan baik. Nah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.